Salam sejahtera dari Tuhan kita. Selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topiknya adalah Pentakosta, hubungannya dengan baptisan Roh Kudus, dan juga hubungannya dengan karunia berbahasa roh. Mari kita baca ayat ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur," ya. Ini sindiran ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Karena tidak mengerti. Ya, kalau tidak mengerti tentang peristiwa ini menjadi suatu sindiran. Nah, saya jelaskan ini bagi kita semua saudara-saudara, bukan untuk menjadi perdebatan antara denominasi gereja. Setiap denominasi gereja punya pemahaman masing-masing. Saya hanya menyampaikan sesuai pengalaman apa yang saya ketahui kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya sudah perhatikan berbagai denominasi punya tafsiran tentang Pentakosta. Ya, dan saya akan sampaikan ini agar menambah pengetahuan dan pengertian kita. Nah, Pentakosta, saudara-saudara, bukan menunjukkan kepada suatu aliran gereja Pentekoste atau Pantekosta, tidak ya. Kita kembali ke awal pengertian Alkitabiahnya dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste ya. Mau pakai Pantekosta, Pentakosta ya. Yang penting maknanya adalah Pentekoste yang artinya adalah hari ke-50. Mengapa dikatakan hari ke-50? 40 hari Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan kepada orang-orang percaya dan naik ke surga. Kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus tercurah kepada orang-orang percaya. Maka itu disebut Pentekoste, yaitu hari ke-50. Dan ini berhubungan dengan nubuatan atau janji firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dikatakan,
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus dimulai pada saat Pentakosta. Inilah pengalaman perdana baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika terjadi baptisan Roh Kudus itu, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ada bahasa yang baru, ya, bahasa asing begitu. Nah, apakah bahasa itu yang dimaksud? Seperti kita berkomunikasi dengan sesama kita, yaitu dengan bahasa akal budi kita berpikir, ya, akhirnya dengan bahasa jiwa kita ungkapkan antara sesama kita. Saudara-saudara, bukan itu maksudnya. Kalau diperhatikan ayat yang ke-11, ya, saya baca intinya dikatakan demikian, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahasa-bahasa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, sehingga ada ungkapan syukur, ada ungkapan terima kasih kepada Tuhan, ya, suatu perkataan iman yang luar biasa. Maka terungkapkanlah suatu bahasa yang baru yang terjadi pada saat Pentakosta itu. Bahasa perdananya adalah bahasa yang suatu hal yang supranatural yang tidak dapat diterima dengan logika akal budi kita, karena bahasa yang mereka lakukan itu didengar, ya. Kalau diperhatikan di ayat 8 sampai 11 itu diceritakan di situ berbagai bahasa mereka dengar. Ya, ada bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, kemudian ada bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan bahasa ini, perdana bahasa ini yang akan kita sama-sama pahami adalah ini disebut glosolalia. Glosolalia itu adalah terdiri dari dua kata, ya, yaitu glosa dan laleo. Glosa itu adalah lidah dan laleo itu adalah berbicara, ya, atau berkata. Kemudian ada ucapan bunyi dari mulut kita, maka dikatakan glosolalia yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, glosolalia ini tidak berkaitan dengan bahasa sesama bahasa jiwa, tidak ada hubungannya. Dan glosolalia ini tidak ada hubungannya dengan bahasa sorga, ataupun glosolalia ini tidak ada hubungannya dengan bahasa Roh Kudus. Ya, sama sekali tidak ada hubungan demikian. Karena glosolalia ini adalah bahasa di mana roh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka terjemahan LAI mengatakan bahasa roh. Kalau di terjemahan lama disebut bahasa lidah. Dan bahasa lidah ini glosolalia berhubungan roh kita yang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi suatu masalah pemahaman berbagai denominasi gereja. Ada yang mengatakan, ini pihak-pihak yang tidak mengakui karunia bahasa roh. Ada yang mengatakan bahasa roh itu mantra, katanya begitu. Ada juga bahasa roh itu akibat dari dampak daripada kerasukan setan. Wah, kerasukan roh jahat, sehingga dia berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahasa ini berkembang lagi kalau kita perhatikan di kitab Korintus, ya. Saya akan baca di kitab Korintus itu penggenapan nubuatan. Nah, penggenapan
Artinya pengenapan karunia-karunia diberikan kepada orang-orang percaya. Di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke berapa ini ya? Yang ke-10. Ya, di sini dikatakan demikian, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan, pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan, dua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan, tiga, iman, dan kepada yang lain ia memberikan, empat, karunia untuk menyembuhkan. 10 ya, ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk, ini yang kelima, mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan, 6, karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan, 7, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan, ke-8 ya, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan, ke-9, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, jadi cukup jelas ya, cukup jelas ini karunia ini diberikan kepada orang percaya. Ada 9 karunia, tidak perlu dijelaskan ulang kembali, ada 9 karunia diberikan kepada orang percaya. Nah, ada yang mengatakan tidak berlaku lagi. Kalau tidak berlaku lagi itu karunia berbahasa roh, tentunya ke-8 karunia itu semua juga tidak berlaku lagi. Kalau ditanya pun sejak kapan tidak berlaku lagi berbahasa roh itu, tidak terjadi lagi di dunia ini, belum bisa dijawab ya. Ya, walaupun ayat Alkitab mengatakan pengetahuan akan berlalu, bahasa roh akan berlalu, tapi ingat berlalunya ketika Tuhan Yesus datang. Maka Tuhan Yesus datang, maka kita nggak perlu lagi ya berbahasa roh itu, karunia-karunia semuanya sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat pemahaman glosolalia ini. Nah, dari pemahaman dari Kisah Rasul terus sampai kitab selanjutnya di Korintus, cukup banyak penjelasan-penjelasan tentang karunia berbahasa roh. Nah, saya perhatikan, jadi bisa dikategorikan 3 bagian glosolalia itu ya. Yang pertama, glosolalia itu bisa dimengerti orang lain. Inilah peristiwa terjadi pada waktu Pentakosta. Glosolalia itu didengar oleh orang lain seperti bahasa sendiri. Misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ternyata didengar oleh orang Jawa seperti berbahasa Jawa. Itu glosolalia, dimengerti, kesannya diterjemahkan begitu sehingga orang memahami bahasa glosolalia itu dimengerti orang lain. Itu yang pertama. Dan peristiwa ini ya, saya belum pernah dengar terulang kembali peristiwa glosolalia yang dimengerti oleh orang banyak. Nah, yang kedua, glosolalia itu tidak dimengerti siapapun, ya. Tadi di kisah Rasul 2 ayat 8 kan itu diterjemahkan ya, kesannya terjemahan. Demikian di 1 Korintus 14 saya akan bacakan kepada kita semua. 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, kita harus mengerti esensinya dulu bahasa roh itu ya. Bahasa roh itu adalah glosolalia. Ini adalah bahasa berhubungan dengan Tuhan.
yaitu vertikal, bahasa vertikal, bukan bahasa horizontal yang berstruktur A, B, C, D, E, ya. Bahasa roh itu terdengar kesannya tidak berstruktur begitu, tapi kalau bahasa horizontal, ya seperti saya dengan yang mendengar saya berbicara hari ini, inilah bahasa horizontal. Tapi bahasa yang dimaksud glosolalia itu adalah, yaitu dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan demikian, saya ulang kembali. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, siapa yang berkata-kata glosolalia, tidak berkata-kata kepada manusia. Ingat, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, kategori yang kedua adalah bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Glosolalia berkata-kata kepada Allah. Nah, yang ketiga, kategori yang ketiga dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ya, 1 Korintus 14 ayat 27. Jadi bahasa roh juga dapat ditafsirkan, tapi ingat, harus ada orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh. Bukan berarti kalau tidak ada yang dikaruniakan menafsirkan bahasa roh, berarti tidak boleh berbahasa roh, bukan. Nah, perlu kita pahami, menempatkan posisi di mana pengertian bahasa glosolalia ini, ya, supaya kita jangan terjadi perdebatan dan pertentangan. Nah, yang pertama tadi, glosolalia kesannya dapat diterjemahkan kepada berbagai bahasa-bahasa. Ingat, terjemahan, ya, terjemahan bisa kepada bahasa Arab, bahasa Yahudi, ya, bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagainya. Nah, yang kedua, bahasa roh itu adalah tidak dimengerti siapapun, ya, tidak dimengerti siapapun ketika dia mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, dia berkata-kata glosolalia itu keluar dari mulutnya, maka tidak seorang pun mengerti. Dan yang ketiga, glosolalia dapat ditafsirkan, ya, bila ada karunia yang menafsirkan. Nah, ini singkatnya Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, ya, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Jikalaupun, ya, belum memperoleh karunia berbahasa roh, bukan berarti hilanglah keselamatan, tidak. Ini kelanjutan pengalaman spiritual orang percaya kepada Tuhan, dari percaya, bertobat, baptisan air, baptisan Roh Kudus, maka dia akan memiliki karunia Roh Kudus, yaitu karunia berbahasa roh. Jadi, kalau saya mengalami baptisan Roh Kudus, indikatornya ada satu, yaitu adalah berbahasa roh. Itu indikator baptisan Roh Kudus. Indikator baptisan air adalah saya basah oleh air, ditenggelamkan, dibenamkan, dicelupkan. Jadi semuanya ada tanda dan ada disebut itu indikator. Maka kalau mengalami baptisan Roh Kudus, maka pastilah disertai dengan tanda berbahasa yang baru, atau disebut glosolaleo, ya. Dan inilah penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, saya menjelaskan ini bukan karena saya pakar teologi, ya, tidak, karena saya juga sudah mengalaminya, bagaimana saya diberikan Tuhan glosolalia itu. Bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk bagaimana dipergunakan kita berhubungan roh kita dengan Tuhan. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada bahasa tubuh, ada bahasa jiwa, dan ada bahasa roh.
di dalam kehidupan orang yang beriman. Inilah yang membedakan dengan kepercayaan lain maupun agama-agama yang ada di dunia ini, baik yang diakui maupun yang tidak diakui. Perbedaan itu hanya cukup satu ada dalam kehidupan orang percaya, yaitu ada karunia Roh Kudus. Amin ya. Ada karunia Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Inilah pasti tetap terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen yang memiliki hubungan intim kepada Tuhan. Terimalah karunia tersebut, jangan ditolak, jangan diperdebatkan, tidak perlu anti karunia Roh Kudus, tetapi kalaupun belum menerima karunia Roh Kudus, ya tidak perlu kita merasa rendah diri kepada orang lain, kepada orang beriman yang sudah memiliki karunia Roh Kudus. Itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan memperlengkapi anggota tubuh Kristus dalam pekerjaan pelayanan di denominasi ataupun di gereja masing-masing. Demikian penjelasan saya. Sampai ketemu penjelasan selanjutnya dengan topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.